warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Mismiati. Usaha saya konveksi pakaian wanita. Saat ini saya berada di Bibis Baru RT 06 RW 24 Kelurahan Nusukan, Banjarsari. Awalnya merintis usaha ini, dulu saya masih penjahit sendiri atau perorangan. Kemudian karena banyak orderan, saya ambil dari teman saya untuk membantu saya. Karena orderan bertambah banyak, maka saya memberanikan diri untuk membuka konveksi seperti sekarang ini. Usaha saya ini berawal dari tahun pertengahan 2015. Sebagai seorang difabel, saya itu gimana ya, ingin membahagiakan orang tua saya, walaupun orang tua saya itu sudah almarhum, tapi saya ingin sekali membanggakan orang tua dengan membuktikan bahwa saya bisa sebagai difabel planner. Seiring berjalannya waktu, saya merintis usaha dari mulai nol sekali, dan kebetulan waktu itu ada teman yang sudah masuk di grup UMKM Solo. Nah, beliau itu yang mengajak saya untuk bisa gabung agar mendapatkan pengalaman-pengalaman dan tambahan ilmu dari PLUT. Karena kemarin saya waktu itu di UMKM PLUT yang didampingi oleh Bapak Teguh. Dari sanalah saya kemudian mempunyai wawasan yang luas ya, dari pengalaman-pengalaman itu. Kemudian saya ingin mengembangkan bagaimana usaha konveksi saya ini agar semakin luas dan semakin berkembang. Produk saya ada baju anak, gamis anak yang mungkin nanti bisa dilihat. Ada beberapa jenis baju anak, dan yang saat ini lagi booming itu blus, rok, dan macam-macam pakaian wanita dari jenis tenun. Sampai saat ini ada karyawan saya ada 6, dan yang di rumah pun yang dibawa pulang pun ada. Jadi tidak cuma di sini, tapi ada yang dibawa pulang, ada beberapa karyawan yang dijahit di rumah. Untuk pengalaman-pengalaman yang mungkin sebagai seorang difabel planner itu, saya ya sejujur-jujurnya aja, itu awal-awalan saya untuk membuka suatu usaha itu memang dari penghinaan orang ya, penghinaan orang yang itu saya anggap itu suatu cambuk buat saya agar saya lebih maju, saya bisa lebih satu tingkat di atas mereka yang bukan difabel. Karena penghinaan orang itu, maka saya berusaha untuk sebisa mungkin saya berada di atas satu tingkat dengan mereka. Dan ketika saya sekarang ini sudah dianggap orang lain itu saya mampu, itu beda lagi
pandangan orang yang tadi menghina saya itu sudah berubah. Oh ternyata mbaknya itu bisa, ternyata difabel itu bisa. Dan alhamdulillah saya di grup Solopreneur itu menjadi salah satu kebanggaan beliau, Bu Maliana, karena saya walaupun difabel saya mampu bersaing dengan teman-teman yang lain untuk selalu mendisplay produk-produk di hotel-hotel. Alhamdulillah. Untuk memajukan usaha saya itu alhamdulillah ada beberapa teman yang mereka itu tidak memandang saya ini seorang difabel, dan mereka itu memandang saya itu di kemampuannya ya, bukan difabelnya. Nah mereka itu mengajak saya untuk bekerja sama, di mana saya bisa menyuplai toko mereka dengan produk-produk saya gitu. Mungkin sebagai seorang seperti saya difabelpreneur itu ya mungkin banyak ujiannya, karena mungkin kalau orang lain yang mengalami mungkin biasa saja, tapi dari awal saya merintis usaha itu baru 2 tahun itu sudah kayak diapusi kancane lah, itu istilahnya seperti itu. Mereka menjahitkan saya dalam jumlah yang banyak, tapi kemudian hanya dibayar separuh begitu. Dan itu tidak cukup sampai segitu aja. Ada yang orang lain yang misalnya dari pengusaha besar pun ada. Kadang mereka memberi DP pada saya, misalkan itu 10 juta dan beliau memberikannya 3 juta atau berapa, selebihnya katanya mau ditransfer, tapi kenyataannya setelah ditagih beberapa kali sampai saya datang ke rumah beliau, ternyata masih mundur-mundur terus. Nah sampai sekarang pun nggak kebayar seperti itu. Dari pengalaman saya itu mungkin sangat pahit ya bagi seorang yang pemula, yang dulu itu waktu itu pemula. Tapi saya gini, punya prinsip, tidak akan saya itu mundur, dan saya akan tetap maju apapun yang terjadi. Dan yang sangat menguatkan saya itu adalah mungkin anak-anak saya ya, karena saya mempunyai 1 putra dan 1 putri. Dan ketika saya memandang anak saya itu, kekuatan di dalam hati saya itu bertambah. Saya harus mampu walaupun dalam keadaan difabel dan banyak ditipu orang. Mungkin karena mereka itu menganggap saya itu nggak mampu, jadi ini istilahnya kalau orang itu menyepelekan seperti itu. Harapan saya untuk usaha saya ke depannya, saya ingin sekali mengembangkan usaha saya setinggi mungkin ya, seperti angan-angan itu. Saya kan sudah beberapa kali ikut di basar-basar, mungkin di beberapa seperti kemarin ada di Pasar Simpedes itu saya juga ada, dan yang saat ini saya juga sedang mendaftar ke Inakrab yang di Jakarta itu. Mohon doanya semoga produk saya bisa go internasional juga, dan harapan saya ke depannya lagi produk saya benar-benar bisa dikenal banyak orang, nggak cuma di Indonesia tapi
di luar negeri juga. Mungkin pesan-pesan saya untuk teman-teman disabilitas begini, saya yatim piatu, tapi saya tidak pernah berputus asa kalau saya itu difabel, enggak. Jadi teman-teman, saya mohon untuk yang sudah punya produk dan punya keterampilan, tingkatkanlah produk Anda, tingkatkanlah keterampilan Anda, mimpilah setinggi mungkin yang Anda mau, dan gapailah cita-cita Anda. Jangan putus asa, jangan merasa rendah diri, karena kita itu sama ya. Kalau sekarang ini saya merasa kita sama, nggak ada bedanya selama karya kita bisa dihargai orang lain.